perkenalkan saya Lintang, mahasiswa semester 3 dari Fakultas Hukum Universitas Nusa Cendana. Di dalam video ini, saya akan menjelaskan tentang teori-teori kualifikasi beserta contohnya dalam ranah hukum keperdataan. Teori-teori kualifikasi dalam hukum perdata adalah konsep yang digunakan untuk menentukan apakah suatu perjanjian atau kontrak dapat dianggap sebagai perjanjian yang sah dan mengikat. Berikut adalah beberapa kualifikasi teori yang umum digunakan dalam hukum perdata. Yang pertama, teori kualifikasi subjektif. Teori ini menekankan bahwa suatu kualifikasi perjanjian ditentukan oleh subjek yang membuat perjanjian tersebut. Artinya, jika salah satu pihak yang membuat perjanjian tidak memiliki kapasitas hukum yang cukup, maka perjanjian tersebut tidak dapat dianggap sebagai perjanjian yang sah. Contoh, seorang anak di bawah umur membuat perjanjian jual beli tanah dengan seseorang. Karena anak di bawah umur tidak memiliki kapasitas hukum yang cukup, maka perjanjian tersebut tidak dapat dianggap sebagai perjanjian yang sah. Yang kedua, teori kualifikasi objektif. Teori ini menekankan bahwa kualifikasi suatu perjanjian ditentukan oleh objek yang menjadi pokok perjanjian tersebut. Artinya, jika objek perjanjian tidak jelas atau tidak dapat diidentifikasi, maka perjanjian tersebut tidak dapat dianggap sebagai perjanjian yang sah. Contohnya, seorang membuat perjanjian penjualan beli sebuah mobil tetapi tidak menyebutkan jenis mobil yang dijual. Karena objek perjanjian tidak jelas, maka perjanjian tersebut tidak dapat dianggap sebagai perjanjian yang sah. Yang ketiga, teori kualifikasi formal. Teori ini menekankan bahwa kualifikasi suatu perjanjian ditentukan oleh bentuk atau formalitas yang digunakan dalam membuat perjanjian tersebut. Artinya, jika perjanjian tidak dibuat dalam bentuk yang sesuai dengan ketentuan hukum, maka perjanjian tersebut tidak dapat dianggap sebagai perjanjian yang sah. Contoh, seorang membuat perjanjian jual beli tanah tetapi tidak membuat akta otentik yang ditandatangani oleh kedua belah pihak. Karena perjanjian tidak dibuat dalam bentuk yang sesuai dengan ketentuan hukum, maka perjanjian tersebut tidak dapat dianggap sebagai perjanjian yang sah. Yang keempat, teori kualifikasi material. Teori ini menekankan bahwa kualifikasi suatu perjanjian ditentukan oleh isi atau materi perjanjian tersebut. Artinya, jika isi perjanjian tidak jelas atau tidak dapat diidentifikasi, maka perjanjian tersebut tidak dapat dianggap sebagai perjanjian yang sah. Contohnya, seorang membuat perjanjian jual beli suatu barang tetapi tidak menyebutkan harga barang yang dijual. Karena isi perjanjian tidak jelas, maka perjanjian tersebut tidak dapat dianggap sebagai perjanjian yang sah. Yang kelima, ada teori kualifikasi kausal. Teori ini menekankan bahwa kualifikasi suatu perjanjian ditentukan oleh sebab atau motif yang mendasari perbuatan perjanjian tersebut. Artinya, jika sebab atau motif yang mendasari perbuatan perjanjian tidak jelas atau tidak dapat diidentifikasi, maka perjanjian tersebut tidak dapat dianggap sebagai perjanjian yang sah. Contohnya, seorang membuat perjanjian jual beli suatu barang tetapi motifnya adalah untuk menghindari pajak. Sebab atau motif yang mendasari perbuatan perjanjian tidak jelas, maka perjanjian tersebut tidak dapat dianggap sebagai perjanjian yang sah. Yang keenam, teori kualifikasi fungsional. Teori ini menekankan bahwa suatu kualifikasi perjanjian ditentukan oleh fungsi atau tujuan yang ingin dicapai melalui perjanjian tersebut. Artinya, jika fungsi atau tujuan yang ingin dicapai melalui perjanjian tidak jelas atau tidak dapat diidentifikasi, maka perjanjian tersebut tidak dapat dianggap sebagai perjanjian yang sah. Contoh, seorang membuat perjanjian jual beli suatu barang
tetapi tujuannya adalah untuk memperoleh keuntungan yang tidak wajar. Karena fungsi atau tujuan yang ingin dicapai melalui perjanjian tidak jelas, maka perjanjian tersebut tidak dapat dianggap sebagai perjanjian yang sah. Yang ketujuh, teori kualifikasi sosial. Teori ini menekankan bahwa kualifikasi suatu perjanjian ditentukan oleh dampak sosial yang mungkin timbul dari perjanjian tersebut. Artinya, jika dampak sosial yang mungkin timbul dari perjanjian tidak jelas atau tidak dapat diidentifikasi, maka perjanjian tersebut tidak dapat dianggap sebagai perjanjian yang sah. Contoh, seorang membuat perjanjian jual beli suatu barang, tetapi dampaknya adalah menghancurkan lingkungan hidup. Karena dampak sosial yang mungkin timbul dari perjanjian tidak jelas, maka perjanjian tersebut tidak dapat dianggap sebagai perjanjian yang sah. Kesimpulan dari materi video ini adalah dalam praktiknya teori-teori kualifikasi ini sering digunakan secara kombinasi untuk menentukan apakah suatu perjanjian dapat dianggap sebagai perjanjian yang sah dan mengikat. Oleh karena itu, penting untuk memahami teori-teori kualifikasi ini agar dapat membuat perjanjian yang sah dan menghindari konflik hukum. Terima kasih, sekian video penjelasan dari saya.